Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Zaskia Osmani dengan NIM 2511502037. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-14. Di sini ada soal latihan pertama. Di sini disuruh membuat program menggunakan Stroke untuk menghitung gaji harian pegawai dengan ketentuan program sebagai berikut. Menggunakan input nomor induk pegawai harian, nama pegawai, jumlah jam kerja. Prosesnya itu ada gaji per jamnya 15.000. Bila jumlah jam kerja lebih dari 7 jam, maka kelebihan dihitung lembur yang besarnya 20.000 per jam. Dan ini hasil outputnya. Baik, di sini saya sudah membuat codingannya dengan bahasa C dan bahasa C++. Di sini pada program ini saya membuat struktur bernama pegawai, terus yang berisi ada NIP dan nama pegawai, jumlah jam kerja, terus gaji per jamnya, lembur, gaji per jam, lemburnya, total gaji. Di sini memakai char, untuk NIP itu 15, char nama itu 30, dan untuk jam kerja, gaji per jam, lembur, total gaji itu memakai integer. Terus kemudian program minta pengguna memasukkan NIP, nama pegawai, dan jumlah jam kerja. Selanjutnya dilakukan proses perhitungan lembur menggunakan percabangan if. Di sini, jika jam kerja lebih dari 7 jam, maka selisih jam kerja dihitung sebagai lembur sebesar 20.000 per jam di bagian ini. Terus total gaji itu dihitung di sini, jam kerja dikali gaji per jamnya ditambah uang lemburnya. Terus setelah itu data ditampilkan dalam bentuk slip gaji. Baik, kita akan coba running untuk melihat hasilnya. Baik, di sini kita coba di sini kita masukin NIP-nya, misalnya, terus nama pegawainya Kayla. Jumlah jam kerjanya misalnya 12. Nah, itu kan lebih dari 7 jam. Nah, dihitungnya ini gaji per jamnya itu 15.000, lemburnya 100.000, total gaji 2.800.000. Baik, kita coba selanjutnya dengan bahasa C++. Itu bedanya memakai library-nya include IOStream, sama aja. Bedanya kalau di NIP sama namanya memakai string, kalau jam kerja total gaji tetap sama memakai integer. Hasil perhitungannya tetap sama, dihitungnya ini gaji per jam itu 15.000 dimasukin di sini. Terus total gaji jam kerja dikali gaji per jam ditambah lembur. Baik, coba kita running. Jumlah jam kerjanya misalnya tetap 7 jam kerja buat perbandingan. Nah, di sini karena dia nggak lembur, hanya berjumlah 7 jam kerja, total gaji adalah 105.000. Karena gaji per jamnya 15.000 dikali 7, karena dia nggak ada lembur, jadi lemburnya 0. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Di sini membuat aplikasi menggunakan array of struktur untuk menginput 5 jenis mobil, kemudian tampilkan dalam format yang layak. Kalau di makalah saya sudah membuatnya dengan bahasa C dan C++. Di sini saya juga ada programnya. Untuk melihat hasilnya kita coba running. Langsung ke program bahasa C di nomor 2, soal nomor 2 ini. Di sini di soal kedua dibuat struktur bernama automobile. Di sini ada 5 data mobil nih di sini.
Untuk tahun memakai integer, untuk nama modelnya itu memakai char, engine powernya pakai integer, terus untuk beratnya weight itu memakai float. Jadi karena terdapat 5 data mobil, maka digunakan array of structure. Di sini adalah program melakukan perulangan menggunakan for sebanyak 5 kali untuk menginput data mobil. Nah, setiap mobil memiliki informasi tahun, model, tenaga mesin, dan berat kendaraan. Setelah seluruh data diinput semuanya ini, program itu akan melakukan kembali perulangan untuk menampilkan seluruh data layar di mobil. Untuk melihat hasilnya, kita coba running. Nah, ini ketika sudah diinput nih masing-masing data mobil ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sini tertera gitu data mobilnya. Ini kayak mobil pertama misal tahun 2022 model Avanza, engine power 105, beratnya 115. Seperti itu. Untuk bahasa C++ nya kurang lebih sama. Bedanya tuh di bagian model tuh memakai string terus dan memakai scene, cout-nya gitu. Ketika di running hasilnya sama aja. Seperti yang tadi hasilnya sama. Ini di makalah saya sudah ada hasilnya yang sudah saya buat dan saya sudah masukkan untuk jelasnya di sana. Nah, baik kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini disuruh membuat program tanpa menggunakan array untuk menginput stroke tersebut, kemudian tampilkan NIM, nama, kode MTK, SKS, dan grade. Di sini saya juga sama menggunakan bahasa C dan bahasa C++. Di sini menggunakan stroke nilai MHS itu mahasiswa, char itu membuat NIM yang isinya 11, nama menggunakan char juga isinya 30, kode MTK juga char 5, integer untuk SKS dan char untuk grade. Terus di sini adalah menginput data mahasiswa berupa NIM, nama, kode MTK, terus SKS dan grade. Jadi kita menginput gitu data mahasiswa kode data mahasiswa berupa NIM, nama, kode mata kuliah, jumlah SKS dan grade. Karena dari soal hanya meminta menggunakan array, tanpa menggunakan array maka hanya dibuat satu variabel struktur di bagian ini. Jadi data yang dimasukkan kemudian ditampilkan lagi kembali menggunakan fungsi printf. Baik, kita coba running untuk melihat hasilnya. Misalnya NIM Nah, seperti ini ketika sudah diinput, muncul data mahasiswanya dengan NIM 25112037, namanya Skia, kode MTK-nya P-005, SKS 3, dan grade-nya A. Untuk bahasa C++ kurang lebih juga sama seperti itu. Saya sudah membuatnya. Lanjut ke soal nomor 4 aja ya, Bu. Di soal nomor 4 ini, menggunakan struk berikut, struk IPK mahasiswa, dengan tertera begini, terus membuat program yang data 5 mahasiswa dan tampilkan data mahasiswa dengan IPK lebih dari 3 dan IPK di bawah 3. Contohnya misalnya seperti ini. Baik, kita akan coba untuk langsung merunning. Saya sudah membuat dengan bahasa C dan bahasa C++. Jadi di sini terdapat 5 mahasiswa, maka digunakan array of struktur. Di bagian sini char untuk NIM, char untuk nama juga dengan 30, NIM adalah 11, untuk IPK menggunakan float, terus menggunakan struk
dengan nama IPK mahasiswa. Jadi program ini tuh melakukan input data mahasiswa sebanyak 5 kali menggunakan perulangannya. Terus setelah diinput, program melakukan seleksi berdasarkan nilai IPK untuk mahasiswa dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3. Untuk mahasiswa yang di bawah 3, untuk mahasiswa dengan IPK kurang dari 3, di sini di bagian sini. Terus di bagian sini juga mahasiswa kemudian ditampilkan sesuai kategori IPK masing-masing. Untuk melihat hasilnya kita coba running. Nah, ketika sudah diinput dimasukkan nilai-nilainya, kelihatan nih mahasiswa IPK-nya yang lebih besar di atas 3 itu ada Apik, Kia, dan Ido. Untuk mahasiswa IPK-nya di bawah 3 itu ada Ilyas dan Adel. Kurang lebih seperti itu, dan saya juga sudah membuat dengan bahasa C++. Hasil outputnya sama aja, tapi saya sudah membuat codingannya dan saya sudah memasukkan di makalah juga. Jadi kesimpulannya untuk pertemuan 14 ini, kita bahwa disimpulkan bahwa struktur itu merupakan tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel yang saling berhubungan ke dalam satu kesatuan. Contohnya di praktikum latihan ini, struktur digunakan untuk mengolah data pegawai, data mobil, data nilai mahasiswa, dan data IPK mahasiswa. Dan juga penggunaan array of struktur memudahkan penyimpanan banyak data dengan format yang sama. Jadi melalui implementasi yang saya buat dalam bahasa C dan C++ ini dapat dipahami bahwa struktur membuat program menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan lebih efisien dalam pengolahan data. Jadi ketika kita memahami konsep ini, mahasiswa dapat mengembangkan program yang lebih sistematis dan mudah dikembangkan pada permasalahan yang lebih kompleks. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.